Ya, Assalamualaikum Sobat Jajandolan dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa sehat dan selalu diberikan kelancaran untuk semua urusannya. Hari ini kita mau unboxing aki. Ini kebetulan Baje Jajandolan minta jajannya aki. Ini setelah beberapa kali tanya ke mekanik, ke teknisi, ke beberapa teman juga, ini akhirnya saya memutuskan untuk beli aki di online. Jadi ada compare harganya juga, terus lebih terpercaya, lebih kalau dihitung-hitung lebih murah dan ada garansinya juga. Akhirnya seperti apa? Sebelum unboxing, kita intro dulu. Ya, video kali ini kita mau unboxing aki Bajaj. Ini kemarin habis beli online di Shopee. Ini saya beli online itu langsung di Shopee Mall Astra Auto Parts Official Store. Ini tipenya aki GS Astra Hybrid NS40Z. Nah, ini sebenarnya untuk akinya itu kategorinya kategori aki untuk mobil sebenarnya ya. Aki untuk mobil ini ada beberapa tipe mobil seperti mobil Zebra, APV, Escudo, Vitara, Atos dan lain-lain. Itu ini ketertarannya seperti itu. Nah, sebelum saya beli aki ini itu sebenarnya bingung sobat. Jadi terus terang saya kan masih awam banget perkara permesinan, terus permekanikan, terutama Bajaj gitu. Kalau motor sih motor-motor karbu itu masih agak mudeng lah sedikit-sedikit, tapi kalau yang namanya mobil atau Bajaj itu saya benar-benar awam gitu. Jadi sebelum beli saya juga minta rekomendasi lah dari mekanik, dari beberapa sobat juga, beberapa teman-teman dari bareng, ke Mas Ulil juga, ke Om Rino juga. Saya tanya-tanya ini harus kalau Bajaj itu beli akinya itu aki apa gitu, terus tipe-tipenya itu tipe berapa gitu. Nah, ini sekalian saya share sama Sobat Jajandolan, barangkali Sobat Jajandolan juga punya Bajaj, terutama TVS King ya, TVS King penumpang itu dari kalau nggak salah itu 2019, 2023, 2024, atau mungkin semuanya juga sama aja sih tipe akinya. Jadi sekalian saya share itu tipe akinya itu kemarin, kalau merek bebas sih merek. Terus kemarin juga sempat dikasih rekomendasi pakai aki Inco apa bacanya gimana itu, Incoe lah tulisannya itu, Inco mungkin. Terus itu yang lebih murah, terus yang bagusan kata mekanik itu suruh milih yang GS Astra gitu, GS Astra, terutama yang GS Astra Hybrid. Ini saya beli di harga 669.000 itu udah harga diskon dari Shopee Mall Ori-nya. Jadi ini tertera di sini tulisannya itu harga asli 828.000, karena ada diskon, ada vouchernya, jadi harganya 669.000. Ini belum termasuk ongkir ya, ongkir sama packaging itu kurang lebih 100 ribuan. Dan ini keterangannya itu ada pertama, ini keunggulan GS Astra Hybrid katanya minim perawatan, terus ada hybrid teknologinya, itu katanya penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama, 4-5 kali dibandingkan aki konvensional. Nah, ini yang saya putuskan untuk beli online di mall Shopee Mall-nya GS Astra ini, karena di sini ada keterangan siap pakai gitu. Jadi katanya ini akinya sudah terisi air aki Zur standar pabrik dan sudah terisi setrum, katanya langsung siap terpakai. Tapi nanti kita buktiin sendiri aja ya sobat, benar-benar udah ada air akinya dan siap terpakai apa belum gitu. Nanti kita unboxing sama-sama. Terus yang selanjutnya itu keunggulannya ada terdapat indikator elektrolit. Jadi
untuk mengetahui kondisi permukaan gitu, untuk mengetahui indikator air akinya. Terus keunggulan berikutnya ya memang GS Astra itu udah ya ibaratnya udah terkenal, udah cukup terkenal di masyarakat, atau terutama di produsen kendaraan bermotor pasti terpercaya gitu GS Astra. Apalagi ini belinya di official di Shopee Mall-nya GS Astra. Ini mudah-mudahan aman lah ya. Ini packagingnya udah packaging kayu seperti ini masih tersegel, belum saya unboxing. Nah, berbicara tentang aki bajai, ini saya sedikit sharing, kembali lagi ke awal, saya sedikit sharing ke sobat jajan dolan, khususnya yang punya bajai TVS King. Ini pakainya itu aki bebas, merek akinya bebas, terserah sobat. Itu ada Inco, terus ada GS Astra ini, terus mungkin ada merek yang lainnya. Justru malah yang bawaan bajainya itu kalau nggak salah akinya itu aki Amco, tapi saya cari itu udah nggak ada di Shopee atau di online atau di offline juga udah nggak ada merek itu. Jadi yang pertama yang harus sobat perhatikan dalam membeli aki bajai itu di dimensinya, karena dimensi untuk untuk wadah akinya di bawah jok bajai itu lumayan agak terbatas gitu. Jadi dimensinya itu benar-benar harus diperhatikan, mulai dari panjang, lebar, sama tingginya. Jadi disarankan itu beli yang tipenya ya memang harus tipenya itu. Jadi yang tipenya NS40 itu setelah saya tanya-tanya di mekanik atau teknisi, itu katanya kalau yang NS40 itu apa sih artinya gitu ya, itu katanya kapasitas lah. Ada NS40, mungkin kalau nggak salah itu 40-nya itu 40 liter atau gimana gitu, saya kurang tahu. Kalau sobat jajan dolan ada yang tahu, tolong kasih tahu saya di kolom komentar ya itu. Terus kan ada tuh NS40, NS60, dan saya lihat itu memang semakin besar angka NSA itu, ukuran akinya juga semakin besar. Nah ini terus berikutnya itu kemarin itu saya bingung penentuannya, itu ada NS40 itu banyak banget. Jadi ada yang NS40 biasa, NS untuk GS Astra sendiri ya, GS Astra ini yang GS Astra hybrid itu ada NS40, NS40Z, NS40ZL. Terus ada lagi yang aki GS Astra MF NS40. Jadi itu macam-macam, makanya saya bingung gitu. Terus setelah saya tanya di beberapa orang, khususnya sama teknisi bajai, terus sama teknisi aki di satu tempat penjualan aki juga, itu ternyata masing-masing tipe NS itu berbeda-beda. Khusus untuk GS Astra itu perbedaannya, kalau yang NS40 itu punya tegangan, ya sebenarnya tegangannya sama semua 12 volt, tapi kapasitasnya berbeda-beda. Kalau yang NS40 aja itu tegangannya 32 ampere. Nah, 32 ampere. Terus kalau yang NS40Z itu tegangannya 12 volt, kapasitasnya udah 35 ampere gitu. Dan kalau yang NS40ZL itu tegangan dan kapasitasnya sama dengan NS40Z, itu kapasitasnya 35 ampere, tegangannya 12 volt, tapi posisi kutubnya itu terbalik. Jadi untuk katakanlah NS40 positifnya di sini, NS40Z, NS40 kutub positifnya di sini, kutub negatifnya di sini. Jadi kalau NS40ZL itu kebalikannya, jadi negatifnya di sini, positifnya di sini. Nah, jadi setelah saya foto aki bawaan bajainya, terus saya kasih lihat sama orang dari tempat penggantian aki, itu direkomendasikan pakai yang NS40Z. Selain posisi kutubnya sama, juga dimensinya itu sama seperti yang bawaannya. Jadi yang anehnya gini, kalau yang NS40 yang 32 ampere itu dimensinya malah justru lebih besar daripada yang ini, yang NS40Z. Kurang lebih itu selisihnya itu 2 cm lah. Nah ini kan kalau yang NS40Z ini
itu dimensinya itu panjangnya 195 mm. Nah, kalau yang NS40 biasa malah justru sampai 197. Jadi terus tingginya juga selisih 2 cm. Kalau yang NS40Z ini 201, yang di NS40 biasa itu malah sampai 203. Jadi saya mempertimbangkan untuk beli yang lebih kecil lah, biar nanti bisa fit atau muat di dudukan akinya gitu ya, sesuai rekomendasi sama teknisi dan sama orang dari tempat penggantian aki gitu. Jadi ini coba kita sama-sama unboxing ya, ini kayaknya butuh alat untuk unboxing. Nanti kita coba lihat isinya seperti apa. Ini kita pakai alat. Bismillah. Ini masih segel ya kondisinya nih, belum dibuka. Ini sebenarnya udah sampai kemarin sih ini, tapi saya baru ada waktu unboxing hari ini. Ini paku deh kayaknya deh. Aduh, keras sobat. Pelan-pelan. Ini sebenarnya saya lebih apa ya, sayang sama kayunya sih sebenarnya. Ini masih bisa dimanfaatkan gitu, kayak untuk tempat duduk atau apa gitu ya. Kita tipe-tipe orang yang memanfaatkan sesuatu gitu. Jadi kalau unboxing seperti itu sebenarnya juga sayang di ininya sih, sayang di kayunya gitu. Ya bukan sih apa ya. Nah, ini kita pakai tenaga. Bukan sih gimana-gimana, tapi ya saya memiliki prinsip itu, segala sesuatu yang bagus dan masih bisa didaur ulang dan dimanfaatkan dengan baik untuk hal lainnya, kenapa enggak gitu. Tidak. Jadi melihat seperti itu, jiwa kreativitasnya langsung muncul secara otomatis gitu. Jadi buat oh ini kayunya bagus nih, ini kira-kira buat apa ya, buat nanti dibikin apa gitu. Soalnya banyak sih, kayak misalkan bikin meja atau apa gitu, saya lebih milih beli bahan atau memanfaatkan kayu bekas seperti ini untuk dijadikan meja atau hal lainnya gitu. Nih. Nah, ini kan enak, ini malah istilah orang Jawa ini malah dijedul dari atas ya, sayang nih. Terapin lagi, nanti ini kita manfaatkan lah untuk bikin sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, ini kita copot dulu. Nah, ini lumayan aman ya, mudah-mudahan aman. Ini saya belum lihat sih dalamnya seperti apa. Ini, setelah packing kayu ada juga packing bubble wrap nih, sama kardus-kardus juga. Tuh, ada gariskan juga sini. Tuh. Wah, ini basah. Ini apa ini? Basah ini nih. Tuh. Ini basah apa ini? Mudah-mudahan bukan air aki ya. Bocor. Nih, ya kalau misalkan bocor pun ya kita ajukan pengembalian aja. Soalnya itu direkam. Ini agak ketar-ketir nih, ini basah apa ini? Mudah-mudahan bukan air aki ini lah. Tapi kalau di sisi dalamnya, coba di sisi dalamnya itu kayak nggak basah. Tuh. Ini air aki apa bukan itu, lagi agak ketar-ketir nih. Kalau secara packaging lumayan aman, cuma ya kita nggak bisa mastiin di jalan kayak gimana. Ini basah loh. Sebenarnya mau air aki nih, malah nanti bahaya. Ini pakai plastik. Ini kita coba pakai plastik ya sobat, karena ngeri nih. Ini dalamnya kelihatan basah, takutnya air aki.
Ini basahnya basah sampai plastik-plastiknya nih. Tuh. Basah tuh sobat tuh. Tuh. Ini nggak tahu ini posisi bener apa enggak nih, soalnya dalamnya udah basah kayak gini, lihat tuh. Tuh. Udah basah. Kardusnya basah tuh, udah. Oke, kita nggak tahu ini basah apa nih. Basah air aki atau apa gitu. Tuh. Tapi kalau dari sisi akinya itu masih normal. Tapi lama-lama nyengat juga sih baunya sobat nih. Coba kita lihat dulu ya sampai bawah ya, bocor atau enggak itu. Coba kita keringkan dulu, nanti biar kelihatan kalau ini tuh basah itu kenapa, itu basah bocor atau basah apa gitu. Ini basah total sih tuh, kardusnya sampai gini itu sobat tuh, basah total. Dan ini bagian ngembeng itu di bawah. Oh iya, menyengat sih sobat tuh, baunya menyengat bagian bawah kayak gini tuh, ngembeng kayak gini. Kardusnya udah nggak selamat ini. Kalau akinya baik-baik aja sih dipakai nggak apa-apa. Ini takutnya kalau bocor atau gimana nih yang jadi permasalahan. Kita belum tahu sih, ini belum bisa ngecek bawahnya ya gimana. Coba nanti kita ingin dulu, kita teliti. Ada jaminan dari official, tapi kadang kan apa ya, nggak jamin 100% juga, misal dari pengiriman atau gimana gitu ya. Nanti kalau misalkan pengajuan pengembalian, nanti tergantung kebijakan dari tergantung kebijakan dari penjualnya sih. Tapi kita udah video dari tadi, dari awal kita unboxing udah kayak gini kondisinya. Coba kita lap dulu, terus posisi plus minusnya ini juga seperti ini. Tapi yang agak ngeri ini basahnya ini kenapa gitu, masih jadi pertanyaan, bocor atau gimana. Terus kondisi di biru merahnya ini menandakan bahwa kondisi air akinya udah bagus gitu. Ini bocor apa enggak itu aja sih yang jadi agak ngeri. Coba kita nanti lap dulu, kita lap pakai lap kering dulu. Coba ini setelah kita lap nanti rembes basah atau enggak gitu. Kalau misalkan aman, kita biarin aman, nggak rembes basah, berarti mudah-mudahan aman, nggak bocor gitu. Tapi kalau misalkan kita udah lap kering terus
terus nanti ada rembes, berarti bocor. Nah, tinggal kita ajukan pengembalian. Ya, ini sekaligus review jujur aja sih. Kita beli, ini keluar dari mana ini? Kita beli online, resikonya seperti ini. Sekalipun ada sekalipun dibilang udah ada apa isinya gitu, udah ada isi air akinya, ya kalau misalkan bocor atau ada kekurangan ya kita tinggal bilang aja deh. Bukti nyata itu, kita nggak usah nutup-nutupin gitu. Ini produknya bagus ya dibilang bagus, dibilang ada kekurangannya ada kekurangan gitu aja, kita nggak usah nutup-nutupin. Tapi ini saya lihat sih selama ini tuh yang rembes malah dari tutup deh loh, itu dari tutupnya. Apa ini normal apa enggak ya? Apa kita coba aja langsung ke baja ya? Apa ini ada indikasi penuh atau gimana? Ini kita lap sisi sampingnya juga, jadi biar kelihatan indikasi bocor atau enggak gitu. Mudah-mudahan baik-baik aja lah sobat, soalnya males bolak-baliknya, males nunggu pengajuan pengembalian, terus nanti pengajuan kirim barang baru dan lain-lain gitu. Kita ribetnya di situ gitu. Kalau ini udah oke, langsung bisa pasang, langsung bisa gunain, kan lebih efisien gitu, jadi enggak membuang waktu. Udah nunggunya sudah lama kan. Nah, ini kita lihat sih aman, nggak ada rembesan. Kita coba, mudah-mudahan aman lah. Nah, kita sambil nunggu sebentar, kita bongkar bajanya dulu, maksudnya kita bongkar aki yang lamanya dulu. Nah, ini kita dekatkan ya sobat tuh. Tadinya itu pas kita lap itu di bagian sini tadi. Mana? Nah, di bagian sini itu ngalir terus nih airnya, apa mungkin dari dalam. Nah, di sela-sela ini nih dari dalam mungkin. Tapi kalau dari sisi samping itu nggak ada kebocoran sih, nggak ada terlihat lecet atau gimana gitu, nggak ada. Jadi masih bagus. Tuh. Nah, airnya juga kelihatan sih itu. Dan di sini indikasi ini kan bilang nih kalau udah merah sekelilingnya berarti tambahkan air aki. Nah, kalau yang merah di tengah berarti kurang strum, kalau yang merah biru gini berarti bagus. Nah, itu kan ada indikasi merah plus biru, artinya ini masih bagus gitu. Ini cuma mudah-mudahan nanti kita bongkar ya, kita bongkar bajanya dulu, itu posisi aki lama, dan coba kita ganti pakai aki ini dulu. Coba, mudah-mudahan aman lah. Bismillah. Nah, ini tadi udah dibongkar tuh, jok belakang. Ini tinggal angkat yang lama, tapi ini coba kita lihat dulu nih sebelumnya. Nah, jadi sini. Nah, ini apa yang aki sebelumnya itu udah nggak mau angkat nih. Tuh, udah nyala, udah nggak mau angkat, ya harus diselah dulu yang baru. Nah, baru mau. Ini yang aki lama, posisi aki lama masih kayaknya udah soak. Nah, kita coba nanti ganti baru, gimana indikasinya di sana. Nah, ini kita coba panasin dulu, dari pagi belum kita panasin. Nah, kita panasin sebentar biar nanti kalau pas nyoba aki langsung jas gitu. Ini 1 menit. Kalau kita off, kita ganti dulu. Nah, ini posisi aki yang lama nih sobat. Ini setelah diukur-ukur
kemungkinan sama ininya apa ukurannya. Jadi ini posisi yang lama, itu mereknya Amco, ini udah nggak ada, saya cari di Shopee, di online itu nggak ada. Ini gantinya ini GS Astra Hybrid NS40Z. Mudah-mudahan ini tadi setelah ditunggu itu nggak ada yang bocor, nggak ada yang lecet, atas bawah kiri kanan nggak ada. Kemungkinan besar mungkin kocret, nah dalam bahasa Jawa itu apa ya, luber dari sini di kepenuhan, atau pas lagi keadaan di jalan atau gimana, mungkin dari situ. Dan ini kita pasang dulu coba, mudah-mudahan nggak ada nggak ada kekurangan dan bisa langsung dipakai. Soalnya udah yang lama itu udah swak. Kita lepas dulu. Nah, ini yang aki lama sobat tuh. Ini tadi udah dicopot. Ini perbandingan dimensinya tuh. Ini merek Amco. Ini saya cari di online susah, nggak nemu. Ini kita pakai yang GS Astra aja. Ini berarti posisi kutubnya sama tuh. Nih, posisi kutubnya positif, negatif sama. Mudah-mudahan ini yang baru, yang tadi basah nggak ada masalah. Mudah-mudahan cuma luber-luber, nggak ada bocor, dan langsung bisa normal lagi nih kelistrikan si jandol, baja jandolan. Nah, ini udah terpasang ya sobat nih. Ini yang lama, ini yang baru nih. Yang GS Astra. Bismillah, coba kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, langsung terang. Ininya indikasinya langsung nyala semua, langsung angkat tuh. Oh, alhamdulillah, udah aman. Kita tes lampu. Biasanya kalau kelistrikannya nggak stabil, ini di sininya nggak terang, ini kelap-kelip. Nah, tuh di bawah juga tuh terang banget udah tuh. Ini udah beres lah, alhamdulillah. Untuk lampu-lampunya udah cukup, nanti kita benerin. Udah. Nah, ini terutama yang bagian ini nih, bagian dalam. Biasanya kalau pas pertama starter di sini biasanya redup-redup dulu. Nah, ini udah terang semua. Udah terang. Kita cek hazard. Tuh. Cek hazard udah normal, kedipnya juga udah normal. Nah, saya keriting. Tuh kelihatan ya, terang ya, udah ya, kelihatan terang, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan nggak ada masalah lagi ke depan dan awet. Tapi ini saya belum berani ini ya sobat, belum kasih review atau ratingnya di Shopee Mall-nya. Nanti kita coba nunggu 7 hari pemakaian, ada keluhan apa enggak gitu, nanti saya kasih ratingnya. Kalau udah 7 hari sampai 2 minggu atau 14 hari nanti nggak ada keluhan. Ini sejauh ini udah top jreng. Ini udah langsung terang banget. Udah inilah, udah bismillah, mudah-mudahan udah nggak ada masalah. Oh, wipernya juga udah langsung itu tuh. Biasanya nggak mau ngangkat kalau belum di starter. Bunyinya renyah banget, langsung. Ya, gitu review aki dari GS Astra yang sempat tadi pas unboxing itu sempat ketar-ketir karena takutnya bocor atau rusak karena basah tadi. Ini sepanjang kita coba itu udah nggak ada kendala apapun. Mudah-mudahan sampai 7 hari ke depan atau bahkan sampai seterusnya bisa awet. Dan itu sobat, ini sekalian
sekalian rekomendasi kalau misalkan ini awet ke depannya terus nggak ada masalah. Ini sekalian rekomendasi buat sobat yang kiranya mau pasang aki sendiri, itu coba beli yang ini aja, beli yang udah terisi air aki seperti ini. Jadi udah terisi air aki, kita tinggal pasang, itu nggak usah perlu isi lagi di aki, nggak usah perlu setrum lagi, jadi langsung siap pakai gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak ada gangguan, ini sobat bisa rekomendasi beli di Shopee Mall-nya GS Astra Official Shop. Jadi bisa langsung beli, langsung pesen. Jangan lupa unboxingnya di video dari awal sampai akhir, biar nanti kalau ada kendala atau kerusakan bisa ajukan pengembalian. Kalau nggak ada kerusakan, nggak ada keluhan, tinggal pasang sendiri tanpa nunggu harus diisi, tanpa harus nunggu disetrum dulu, langsung pasang, praktis dan langsung bisa pakai. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, serta yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan tonton juga video jajan dolan yang lainnya. Itu sekarang banyak sesi-sesinya, jadi sobat tinggal pilih yang mana. Mau yang suka podcast, saya coba latihan di podcast yang bajai. Mau yang review mainan, barangkali mau beli mainan buat anak atau koleksi pribadi, juga ada sesi jajan dolanan. Atau nanti segera ini saya mau upload yang versi berjaya, belajar sejarah dan budaya. Ada beberapa bahan yang belum saya upload, juga nanti saya upload. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, ini berarti tanggal 18 Maret 2025. Nah ini sejak pembelian berarti belinya itu tiba di tujuannya itu 10 Januari ya sobat. Jadi memang sengaja dari pembelian itu saya belum review, belum kasih rating di Shopee-nya. Ini berarti udah 2 bulan lebih ya sobat. Jadi 2 bulan lebih pemakaian GS Astra yang saya beli, yang hybrid NS40 set. Jadi selama 2 bulan pemakaian itu alhamdulillah nggak ada keluhan dan lancar semua. Jadi nggak kayak misalkan pencahayaan, starter, klakson dan lain-lain itu nyala semua, bahkan kayak lebih cesgreng gitu lah istilahnya. Starter juga lebih lancar gitu, jadi langsung dulu itu beda banget lagi pas pakai aki sebelumnya itu. Di starter itu kayak nggak kerasa lah powernya, kayak ngangkatnya itu kayak pelan gitu. Tapi kalau pakai yang ini itu pas starter itu kayak ngangkatnya itu ada powernya gitu. Nah ini berarti udah 2 bulan lebih ya sobat pemakaiannya. Jadi kita mau lihat gimana kondisinya untuk aki selama setelah kita pakai 2 bulan, apakah terjadi pengapuran atau emang masih bagus, atau kondisi air akinya bagaimana. Kita coba mau bongkar dulu ini kursinya. Jadi kita lihat kondisinya, kalau emang masih bagus dan nggak ada cacat atau nggak ada pengapuran, kita akan kasih rating positif ini di di Shopee-nya nih, di official Shopee Mall Astra Auto Parts Official Store. Ini 18 Maret ya sobat ya. 18 Maret kita coba bongkar dulu. Jadi kalau yang aki sebelumnya nih sobat, sedikit kilas balik ya sebelum diganti itu jadi permasalahannya itu ada di pengapuran di kutub positifnya kalau nggak salah itu, jadi yang menyebabkan akinya soak. Atau saya sih sebenarnya masih belum begitu tahu itu pengapuran yang di
apa namanya, yang di kutub positifnya itu emang apakah yang jadi penyebab aki soak atau itu hanya indikasi gitu ya, juga aku masih belum tahu sih. Yang jelas yang aki lama itu ya agak lumayan aneh sih, jadi perasaan itu belum genap 2 tahun ya berarti kita beli TVS King ini, tapi akinya udah soak. Itu jadi pertanyaan yang paling apa ya, yang paling bikin saya penasaran, kenapa belum sempat 2 tahun, belum sampai 2 tahun udah soak duluan. Padahal setiap servis pasti akinya dicek dan pasti dicas ya. Oke, kita bongkar dulu. Pakai obeng kembang ini untuk buka bagian tutup akinya. Nah, ini setelah saya bongkar, kondisinya seperti ini sobat tuh. Akinya ini mungkin sisa apa ya, sisa air aki yang waktu masih pemasangan dulu nih, itu ada bekas-bekasnya, mungkin itu sih. Ini untuk indikasi akinya sendiri itu masih biru. Nah, masih biru merah. Nah, ini ada sedikit mungkin penguburan, tapi kutubnya insya Allah aman lah sobat. Nah, ini kan masih kelihatan biru ya sobat itu. Nih kita pakai flash dulu tuh, masih kelihatan biru, tapi merahnya nggak kelihatan. Masih kelihatan itu biru merah, berarti bagus. Ini kalau misalkan, nah ini kan ada indikasinya tuh, cara mengetahui kondisi. Berarti airnya masih bagus. Kalau yang putih merah berarti kurang setrum. Kalau udah merah kayak gitu berarti harus ditambahkan air aki. Ini masih normal, masih bagus. Coba lihat kutub positifnya ya sobat. Tuh itu di sini nih yang jadi tuh masih bagus tuh sobat. Dulu nih kutub positifnya waktu ali yang aki lama itu bergerak di sini nih. Ini masih bagus tuh. Ini sisa kerak-kerak, ini sisa kerokan dari kerak yang lama ya sobat. Ini kalau ini masih bersih nih. Tuh paling ya tadi itu cuma sedikit yang putih-putih ini nih. Nah itu yang saya tiup cuma itu doang, dan ini paling indikasi air akinya dulu. Nah, ini semuanya masih normal, kutub negatifnya juga masih bagus. Ya berarti emang terjamin ya sobat, udah teruji. Ini udah 2 bulan pemakaian dan masih normal ya kan. Kalau saya itu dikasih tahu katanya kalau 2 bulan itu per tiap 2 bulan katanya harus ganti air aki. Tapi ini kalau sesuai indikasi yang tertera di sini, masih biru merah tuh, merahnya kelihatan di dalam ya, berarti masih normal, masih bagus tuh, malah tulisannya tuh kondisinya masih bagus. Udah 2 bulan pemakaian, 2 bulan lebih berarti. Nah, ini berarti beli aki di sini berarti recommended, versi jajan dolan, berarti recommended banget sobat. Jadi nanti kita langsung kasih rating positif bintang 5 di aplikasinya. Langsung kita rating di sini. Nih, kualitas produk. Kita langsung tambah foto aja. Nih, foto setelah 2 bulan pemakaian.
Nih foto setelah kondisi aki setelah 2 bulan lebih pemakaian. Setelah 2 bulan lebih pemakaian masih normal, masih bagus, pokoknya top. Buat yang mau lihat review lengkapnya bisa mampir di channel YouTube Jajan Dolan.